Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Mahmudi dengan NIM 230501172. Di sini saya akan memaparkan proyek yang akan saya jalani ini untuk memenuhi UAS kewirausahaan media dan digital dengan dosen pengampu Ibu Sumaya SIKOM MIKOM. Judul proyek saya ini adalah jasa desain kreatif untuk UMKM. Desain ini dengan tagline desain yang punya cerita dan juga karakter, dibuat manusia bukan template AI yang generik. Yang pertama itu ada latar belakang kenapa saya mengambil proyek ini. Pertama, karena saat ini kita sudah memasuki zaman yang serba canggih, serba cepat, terutama artificial intelligence atau AI. Nah, di desain itu sendiri, AI ini sudah bisa kalau bisa dibilang menyaingi, tetapi tidak akan pernah menyaingi karena AI itu konsepnya adalah membantu, bukan menyempurnakan. Nah, di sini saya mengambil project desain ini karena saya ingin desain grafis di kemudian hari ataupun di tahun-tahun berikutnya itu tidak bisa dikalahkan oleh AI. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, saya mengambil banyaknya UMKM yang sekarang ini memakai desain usahanya itu berasal dari AI untuk logo, kemasan, dan juga spanduk. Nah, ini menjadi alasan buat saya mengapa saya mengambil proyek desain untuk UMKM. Karena menurut saya sendiri AI itu tidak bisa sepenuhnya dikendalikan karena AI itu terbatas. Nah, memang ada sisi positif dan juga negatif dari kita menggunakan AI. Yang pertama, kalau kita dalam mendesain itu kalau kita mau membuat spanduk tapi desainnya dari AI, itu memang nanti harganya tergolong murah dan juga hasilnya juga cepat. Kita tidak perlu mikir-mikir elemennya apa, terus temanya apa, karena kita sudah dibantu dengan AI. Tapi di sisi lain, di sisi negatifnya, yang pertama itu adalah desain tersebut monoton atau tidak ada variasi, karena dia memang betul dibuat sepenuhnya dengan AI, itu menggunakan prompt. Nah, selanjutnya itu yang kedua, itu dia kurang menyentuh karakter usaha, karena menurut saya kalau menggunakan AI itu desainnya sangat-sangat tidak variasi. Nah, itu dia kurang mendapatkan feel ataupun makna dari desain tersebut karena tidak sepenuhnya menggambarkan usaha ini, karena tidak menonjolkan apa barang ataupun produk yang akan diperjualbelikan. Terus yang terakhir itu tidak konsisten antara media yang termasuk kemasan, spanduk, dan medsos, karena AI ini dia kalau untuk mendesain itu dia menggunakan prompt. Jadi misalnya promptnya berbeda, satu kata desainnya juga berubah. Nah, di situ letak negatifnya kalau kita menggunakan AI untuk mendesain. Nah, di sini saya mempunyai dua gambar. Yang pertama itu adalah desain yang menggunakan AI, yaitu saya membuat promptnya sendiri. Yang kedua itu saya mengambil dari Pinterest, tapi ini desainnya benar-benar
menggunakan kreativitas ataupun ide. Nah, di sini perbedaannya sangat jelas. Yang pertama itu ada warna. Dari segi warna, AI, hasil desain AI dan juga hasil kreativitas itu berbeda. Nah, dari AI itu warnanya sangat menonjol, sangat-sangat sangat-sangat jelas kalau ini benar-benar AI. Nah, kalau dari segi desain yang menggunakan kreativitas ataupun ide, warnanya jelas, tetapi dia tidak terlalu menonjol karena kalau tone warna itu tidak bisa terlalu menonjol dari objek utamanya. Terus yang kedua, dari segi layout atau tata letak. Nah, kalau dari AI itu dia tata letaknya penuh. Jadi desain kalau di desain AI itu dia penuh, tidak ada ruang atau tidak ada tidak ada oksigen untuk memberi ruang objek utamanya untuk menonjol. Nah, tetapi di desain yang menggunakan kreativitas dan juga ide itu dia ada space kecil di pinggir itu untuk memberikan ruang ataupun oksigen agar objek utamanya ini ataupun benda yang ingin kita tampilkan untuk lebih powerful itu dia lebih nampak karena ada space ataupun ruang ataupun oksigen diberikan agar objek ini nampak atau menonjol. Selanjutnya itu untuk segmentasi dan juga target pasarnya itu sendiri. Yang pertama itu ada kuliner rumahan. Ini bisa meliputi kemasan, label, stiker, menu, dan juga spanduk untuk warung ataupun booth. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kerajinan dan juga fashion. Ini meliputi logo, kartu nama, katalog, konten Instagram untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga itu ada jasa lokal. Itu meliputi laundry, catering, salon rumahan yang untuk spanduk, banner promosi, konten medsos yang sederhana. Selanjutnya itu bisnis model kanvas atau BMC. Nah, nanti ini akan saya tampilkan di video sebagai slide besar agar nanti bisa dipaparkan lebih jelas. Di sini BMC-nya saya mempunyai ini ada 7 pembahasan. Pertama itu ada key partnership, yaitu percetakan lokal, komunitas dan juga UMKM dan juga sesama freelancer. Nah, yang kedua itu ada key activity. Yang ketiga itu ada key resource. Yang keempat ada value proposition. Yang kelima ada customer relationship. Yang keenam ada channels dan yang terakhir itu ada customer segment. Nah, untuk strategi pemasaran digitalnya, saya akan membangun kepercayaan atau personal branding sendiri itu selama 1-2 bulan. Ini akan saya jalankan dari IG, TikTok. Ini akan menjadikan untuk membentuk portofolio saya sendiri. Itu yang kedua, ada konsisten dan juga repeat order. Ini saya akan jalankan di bulan ketiga sampai 6 bulan ke depan. Saya akan memposting rutin selama seminggu itu 3 atau 4 postingan. Nah, saya akan juga menggunakan WhatsApp bisnis untuk membuat katalog apa yang akan saya tawarkan nanti jasa desain saya.
Nah, di yang terakhir itu ada perluas setelah cash flow saya stabil. Ini saya akan berkolaborasi dengan pecetak lokal, buka slot marketplace juga, dan juga membuat konten edukasi positioning. Untuk sumber pendapatan atau revenue streams, itu saya ada ada lima paket. Nah, yang pertama itu ada paket starter. Untuk layanannya itu sendiri dari logo sederhana dengan revisinya hanya ada satu. Itu saya mematok harga dengan estimasi 75.000 sampai 150.000. Nah, untuk paket kedua itu ada spanduk atau banner. Itu saya melayani desain spanduk, warung dan juga booth. Dengan estimasi harga yang saya tetapkan itu 75.000 sampai 150.000, sama dengan paket pertama yang starter. Terus yang ketiga itu ada konten medsos. Itu saya membuat layanannya 10 sampai 15 desain Instagram per bulan. Itu saya menetapkan harga dengan estimasi 150.000 sampai 300.000 per bulan. Nah, keempat itu ada identitas lengkap. Ini mulai dari logo, kemasan, spanduk, dan juga kartu nama. Ini saya menetapkan harga dengan estimasi 350.000 sampai dengan 600.000. Nah, untuk proyeksi keuangan sederhananya, untuk modal awal saya menetapkan atau berestimasi dengan jumlah 550.000 sampai 1.050.000. Ini sudah masuk software, kuota internet, cetak sampel portofolio, promosi awal, transport, dana cadangan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk break even point itu saya jalankan di bulan kedua sampai dengan bulan ketiga. Margin jasa desain saya sudah hampir 100% tanpa bahan baku tadi. Nah, dengan modal lebih kurang 800.000. Oke, itu saja presentasi tentang project yang akan saya jalani ini. Nanti slide per slide-nya akan saya tampilkan agar lebih jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Ini semoga ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik ke depannya, agar teman-teman di luar sana yang bekerja atau turun sebagai desain grafis lebih semangat. Walaupun di zaman sekarang ini marah-marahnya AI, karena konsep AI tadi yang sudah saya sampaikan, AI itu hanya sebagai membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi tidak bisa sepenuhnya ataupun bergantung sepenuhnya dengan AI. Karena desain grafis ini kita perlu memerlukan ide, kreativitas, riset, dan juga referensi lainnya untuk menciptakan gambar-gambar atau visual-visual yang bisa menarik pembaca kita nantinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Ikan Mahmudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.